Apakah kalian sudah tahu? Ternyata benda-benda yang ada di rumah ini pembawa sial dan petaka bagi pemiliknya. Bahkan hingga dapat mengundang kemiskinan sampai dengan kematian. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Made in Jumah. Pada video kali ini saya akan membahas benda-benda rumah pembawa sial dan petaka bagi pemiliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita tidak menyadari bahwa ada barang atau benda di sekeliling kita yang bisa membawa dan mendatangkan kesialan. Harusnya jika kita mendapati benda atau barang-barang ini, alangkah baiknya segera disingkirkan atau dibuang sejauh mungkin. Jika dibiarkan terlalu lama, rezeki bakal minggat dan enggan menaungi rumah yang menyimpan benda pembawa sial ini. Karena benda-benda ini bisa menjauhkan pemilik rumah dari keberuntungan dan juga rezeki. Selain itu, benda-benda ini juga akan memberikan peluang keretakan dalam rumah tangga. Penasaran benda-benda rumah apa saja pembawa sial dan petaka itu? Baik, tanpa basa-basi lagi, berikut ini adalah 15 benda rumah pembawa sial dan petaka bagi pemiliknya. Sebelum lanjut ke video dan pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Yang pertama, kursi goyang. Benda rumahan yang satu ini dianggap bisa membawa sial dan memiliki energi yang sangat negatif. Selain itu, kursi goyang juga sering dikaitkan dengan makhluk halus jahat. Kalian juga pasti sering melihat atau menonton video kursi goyang ini bergerak dengan sendirinya, baik di video nyata ataupun di dalam adegan film horor. Jadi kebayang nggak kalau kalian punya kursi ini di rumah, terus goyang-goyang sendiri tengah malam? Yang kedua, jam rusak atau mati. Jam rusak atau mati juga termasuk benda pembawa sial di rumah. Kondisi jam yang rusak atau mati ini dianggap dapat menahan rezeki yang akan datang. Jika Anda sedang mencari pekerjaan, benda ini juga bisa membuat sulit untuk diterima kerja di berbagai tempat. Karena membawa kesialan dan tidak baik bagi kalian, cobalah untuk segera memperbaiki jam mati atau menggantinya dengan jam baru. Yang ketiga, piring pecah. Piring pecah juga termasuk benda pembawa sial di rumah. Menurut Feng Shui, piring sebenarnya menandakan kesejahteraan. Namun, apabila piring retak atau pecah, maka dianggap dapat mendatangkan kesialan, termasuk membuat rezeki pemiliknya seret jika masih digunakan. Sebaiknya segera ganti piring yang sudah retak atau pecah dengan yang masih baru agar keberuntungan bisa mendekat. Yang keempat, tanaman mati. Benda pembawa sial selanjutnya yang bisa membuat rezeki seret adalah tanaman mati. Tanaman memang menjadi salah satu hiasan di rumah yang menambah estetika. Namun, tanaman yang mati atau membusuk sebaiknya segera dipangkas atau dibuang. Hal ini karena tanaman tersebut dapat mendatangkan kesialan dalam hidup pemiliknya. Rezeki pun minggat dan enggan mendekat. Selain membawa sial, tanaman mati atau busuk juga akan membawa aura negatif. Yang kelima, kalender kadaluarsa. Pastikan untuk selalu mengecek kalender yang tersimpan di rumah kalian. Jangan sampai kalender yang dipajang sudah lewat tahunnya alias kadaluarsa, karena bisa menjadi benda pembawa sial. Kalender ini akan memunculkan kenangan buruk di masa lalu dan membawa nasib sial bagi pemiliknya. Di sisi lain, kalender kadaluarsa juga berpotensi menghamparkan kehidupan sehari-hari dan membuat kekacauan. Jika masih ada kalender kadaluarsa di rumah, sebaiknya dibuang dan diganti dengan kalender yang baru. Yang keenam, keran bocor. Menurut Feng Shui, keran air yang bocor akan menyebabkan kekayaan dan energi positif dalam rumah jadi terbuang sia-sia. Pemiliknya juga akan mengalami kerugian besar sehingga rezeki minggat dan enggan mendekat. Bisa dikatakan jika keran bocor di rumah akan membawa kesialan hidup bagi pemiliknya. Untuk itu, kalian dapat memperbaiki atau mengganti keran air dengan yang baru. Niscaya rezeki dan kekayaan Anda dapat terkumpul kembali. Yang ketujuh, sarang lebah. Bila ada sarang lebah di sekitar area rumah, kalian wajib waspada. Karena itu juga termasuk benda pembawa sial. Keberadaan sarang lebah dipercaya tak hanya mengundang sial, tetapi juga mara bahaya. Secara logika, sebetulnya kita juga bisa memahami hal ini. Karena memang faktanya sarang lebah seringkali menimbulkan bahaya bagi orang di sekitarnya. Yang kedelapan, jaring laba-laba.
Selain sarang lebah, jaring laba-laba yang seringkali tak kita sadari tersulam di sudut rumah juga termasuk salah satu benda pembawa sial. Dari segi feng shui rumah, jaring laba-laba dianggap lebih banyak mengundang petaka dan kesialan bagi penghuni rumah. Lalu dari segi estetika pun, keberadaan jaring laba-laba di rumah membuat rumah tampak kotor dan tak elok dipandang. Yang kesembilan, guguran daun kering. Benda pembawa sial selanjutnya ialah guguran daun kering yang banyak menumpuk di halaman rumah. Seringkali keberadaan daun kering dibiarkan begitu saja karena dianggap tak bermasalah. Padahal justru dari hal kecil seperti inilah yang seringkali mengundang kesialan menjadi petaka besar di rumah. Yang ke-10, sarang burung merpati. Bila burung merpati dipercaya bisa membawa keberuntungan, namun berbeda halnya dengan sarangnya. Sebab sarang burung merpati dipercaya bisa membawa kesialan dan juga kemiskinan. Jadi bila di rumah Anda terdapat sarang burung merpati, tidak ada salahnya untuk segera membersihkannya. Yang ke-11, tanaman berduri. Menurut ilmu feng shui rumah, tanaman berduri bisa menimbulkan energi negatif. Bahkan konon tanaman ini dipercaya bisa memotong aliran rezeki yang masuk ke dalam rumah, bahkan sampai penghuni rumah. Tanaman berduri merupakan tanaman pembawa sial dan justru malah mengundang energi negatif masuk ke dalam rumah. Yang ke-12, bunga merah dan putih. Meletakkan bunga berwarna merah dan putih secara bersamaan dalam satu wadah merupakan hal terlarang pada zaman Ratu Victoria yang berkuasa di Inggris. Sebab hal ini sama saja dengan mendoakan anggota keluarga akan segera meninggal. Yang ke-13, ikan sapu-sapu. Ikan hias pembawa sial yang legendaris. Ikan sapu-sapu kerap dianggap sebagai ikan pembawa sial, terutama di kalangan nelayan. Ikan ini dinilai mayoritas nelayan sebagai hama yang secara otomatis akan merusak mata pencahariannya sehari-hari dalam menghidupi keluarga. Bukan hanya ikan sapu-sapu yang bisa dikonsumsi, ikan hias sapu-sapu pun sama-sama membawa mitos tersebut. Yang ke-14, peralatan dapur yang rusak. Peralatan dapur yang rusak juga memiliki pengaruh yang kurang baik jika dibiarkan ada di dalam rumah. Bila yang rusak adalah peralatan memasak, biasanya akan membuat seseorang kehilangan keberuntungan. Sedangkan bila yang rusak adalah piring dan peralatan makan lainnya, biasanya akan membuat seseorang kehilangan kekayaannya. Oleh karena itu, jangan pernah membiarkan peralatan dapur yang rusak ada di rumah kalian. Yang ke-15, peralatan yang rusak. Bila ada peralatan apapun yang rusak di dalam rumah, sebaiknya segera dibuang ke tempat sampah. Sebab setiap peralatan yang sudah rusak memiliki energi negatif yang dapat membawa kesialan. Selain itu, energi negatif dari peralatan yang sudah rusak bisa menutup pintu rezeki pemilik rumah. Itulah ke-15 benda rumah pembawa sial dan petaka bagi pemiliknya, dilansir dari berbagai sumber. Tapi kembali lagi ke kalian masing-masing guys, apakah mempercayai hal-hal tersebut atau tidak? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.